Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar kalian? Dimanapun kalian berada. Nah, hari ini kita jumpa lagi dalam pembelajaran bersama Miss Fajar. Asik, asik, asik. Yeay, tetap semangat ya. Walaupun kita dalam kondisi saat ini sedang banyak libur panjang, tapi tidak menyurutkan kita untuk selalu semangat belajar. Oke, semuanya yang ada di rumah dan ada dimanapun kalian berada, yuk kita mulai dengan pembelajaran tema 1, subtema 4. Nah, di sini kita membahas tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Nah, kalian sudah pernah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan. Sekarang kita membahas tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan atau tanaman ya. Nah, taram, kita perhatikan di sini. Coba kalian lihat ada gambar apa aja ya? Itu gambar hewan atau tanaman ya, atau tumbuhan. Benar sekali, itu adalah gambar tumbuhan. Lihat. Coba perhatikan. Nah, tumbuhan di sini ada berbagai jenis ya, dan mereka punya keunikan tersendiri. Apa saja keunikannya? Nah, kita lihat di sini ada 2 jenis cara perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu perkembangbiakan secara alami. Oh ya, sebelumnya kalian masih ingat kan perkembangbiakan itu apa? Yaitu cara makhluk hidup untuk memperbanyak keturunan. Selanjutnya, perkembangbiakan itu ada 2 cara, yaitu pertama secara alami, yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Jadi alami, tanpa bantuan manusia, tanpa harus harus dibantu oleh manusia. Lalu perkembangbiakan secara buatan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Nah, buatan ini berarti tumbuhan itu diproses oleh manusia sehingga mereka bisa berkembang biak dengan baik. Oke, selanjutnya jenis perkembangbiakan alami pada tumbuhan. Perhatikan di sini. Pertama, ada beberapa jenis ya. Sekarang kita bahas yang pertama dulu. Pertama yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Nah, kalian sudah tahu dong kalau tanaman memiliki buah, dan kita kalau mau menanam buah tersebut atau menanam tanaman tersebut, kita ambil dari bijinya lalu kita tanam. Kalian sudah tahu banyak soalnya tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan biji. Salah satunya apa aja yang memiliki biji tanaman? Cabai, pintar. Kalian pasti sudah pernah menanam cabai ya. Sangat mudah. Kita ambil biji cabai, kita masukkan tanah, tumbuh deh jadi pohon cabai. Terus apa lagi yang memiliki biji? Kalian ingat tumbuhan yang memiliki biji? Ayo apa? Iya, kelengkeng. Terus apa lagi? Paya, pintar. Apa lagi? Wah, banyak sekali ya. Nah, di sini salah satunya adalah buah mangga. Benar. Siapa yang nggak suka buah mangga? Buah mangga sangat banyak kita jumpai ya di Indonesia. Di sini kita bisa lihat buah mangga. Kita lihat buah mangga itu memiliki pohon ya. Pertama kita lihat dari pohon. Pohon berkembang biak, bertumbuh dan berkembang dengan baik, subur, sehingga menghasilkan bunga. Nah, ini biasanya bunga pohon mangga.
Nah, kalian pernah lihat tidak bunga pohon mangga? Memang jarang terlihat ya. Kalian kalau melihat pohon pasti hanya buahnya saja. Sebelum menjadi buah, mereka akan menjadi bunga dulu, baru menjadi buah-buahan. Nah, setelah menjadi bunga, maka jadi buah mangga. Selanjutnya, buah mangga kita makan, kita habiskan, lalu menghasilkan tinggal sisa apa? Biji mangga. Nah, biji mangga kita tanam, kita proses. Akhirnya setelah beberapa hari ditanam, tumbuhlah akar di biji mangga. Lalu tumbuhlah menjadi tunas. Iya, udah tunas itu tuh kecil dan berdaun kecil ya, seperti toge gitu. Lalu setelah itu tumbuhlah pohon kecil. Nah, itu tadi daur hidup pohon mangga. Kalau pohon rambutan sama? Iya, sama prosesnya. Dan ada berbagai macam tumbuhan yang dikembangbiakan dengan cara menanam bijinya ya. Lanjut, kita lihat di sini adalah jenis perkembangbiakan alami pada tumbuhan yang kedua, yaitu dengan tunas. Kalian tahu tunas itu apa? Tunas itu adalah bakal pohon. Biasanya dia tumbuh di samping pohon induknya. Seperti ini, contohnya ada pohon cocor bebek. Nah, tidak semua tunas berada di dekat akar tumbuhan induknya, tapi di sini ada yang unik, yaitu cocor bebek. Kalian perhatikan di mana letak tumbuhan barunya. Iya, tumbuhan barunya ada di sini. Ini yang dinamakan tunas ya. Jadi kalau di cocor bebek, tunasnya berada di bakal ada di pinggir-pinggir daun ya. Nih seperti itu. Itu kalian cabut atau kalian cabut daunnya, lalu kalian taruh di tanah, itu akan tumbuh lagi tumbuhan cocor bebek yang baru. Lalu pohon pisang. Nah, pohon pisang itu memiliki anak, namanya tunas pohon pisang. Kalian pernah lihat kan pohon pisang tuh ada pohon yang kecil-kecil, itu namanya tunas pohon pisang. Dan nanti kalau pohon pisang yang sudah besar mati, tunasnya akan tumbuh menjadi lebih besar seperti itu. Lalu pohon bambu juga memiliki tunas ya. Pohon bambu nih, tunas pohon bambu. Kalian bisa perhatikan nanti pohon pisang, pohon bambu pasti punya tunas yang masih kecil-kecil. Itu pohon yang masih kecil-kecil itu disebut dengan tunas. Oke, selanjutnya di sini yang ketiga adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Nah, umbi di sini ada 3 jenis, yaitu umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Ya. Nah, di sini ada contohnya pohon kentang. Kalian tahu kan pohon kentang? Coba kalian perhatikan gambar yang ada. Nah, di sini lihat umbi batang atau kentang ya. Kentang itu termasuk umbi batang. Ada umbi jalar, itu juga termasuk umbi batang. Nah, di sini lihat, di sini masih kelihatan akarnya. Akar-akar kecil-kecilnya. Nah, umbi batang itu dihasilkan dari batang pohon kentang, makanya disebut umbi batang. Tadi apa aja contohnya? Ada kentang, ada umbi jalar. Iya, seperti itu. Nah, kalian pernah lihat kentang yang seperti ini? Iya, dia sudah siap untuk ditanam, benar.
Biasanya kalau kita menyimpan kentang terlalu lama akan tumbuh tunas-tunas atau akar-akar kecil yang ada di umbi. Kalian tinggal perlu tanam saja. Selanjutnya kita lihat ada umbi akar. Enter dulu. Nah, kita lihat contoh umbi lapis di sini. Umbi lapis yaitu contohnya bawang-bawangan. Kenapa disebut umbi lapis? Kalian bisa lihat sendiri. Kalau bawang itu ada lapisannya tidak? Iya, Miss, ada. Pintar. Nah, itu disebut umbi lapis. Kira-kira ada bawang lain yang berlapis-lapis? Iya, bawang bombay. Benar, itu umbi lapis. Jadi umbi lapis itu mudah sekali kalian ingat, yaitu biasanya umbinya akan berlapis-lapis nih di sini bawahnya ya. Bawang merah berlapis-lapis. Coba kalian potong bawang merah, kira-kira dia berlapis-lapis enggak ya? Nah, selanjutnya umbi akar. Di sini kalian perhatikan, umbi akar berbeda dengan umbi batang. Di sini kalian lihat contohnya ada wortel. Kalian lihat pohon wortel, apakah dia terlihat batangnya? Ya, tidak begitu terlihat ya, karena mereka tumbuhnya di akar. Coba lihat umbi singkong, coba singkong. Kalian lihat, itu seperti akar tidak ya? Iya, singkong itu berbentuk seperti akar. Jadi jadi umbinya terletak di bawah seperti akar. Ini juga pohon wortel juga seperti akar, dia langsung ya, tidak ada akar yang lain. Nah, itu tadi contoh umbi akar, ada singkong dan ada wortel. Nah, itu tadi kita sudah bahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Sekarang kita bahas perkembangbiakan tumbuhan secara buatan atau dengan bantuan manusia. Nah, ada berbagai macam cara tumbuhan untuk dikembangbiakan, yaitu ada mencangkok, okulasi, sambung, stek batang, dan merunduk. Dan mungkin masih ada cara lain oleh petani-petani kita yang selalu belajar mengembangkan tumbuhan agar menjadi tumbuhan yang memiliki kualitas yang baik. Nah, sekarang kita pelajari tumbuhan, salah satunya yang ada di buku juga, yaitu mencangkok. Mencangkok itu lihat di gambar. Jadi pertama kita pilih batang yang kualitasnya baik, lalu kita kuliti. Setelah itu terlihat tuh batang yang berwarna putih, lalu kita bungkus dengan tanah plastik, lalu kita beri lubang-lubang kecil. Setelah keluar akar dari batang tersebut, lalu batang tersebut dapat deh kita tanam ke tanah. Nanti misalnya itu biasanya pohon-pohon yang kuat, yaitu apa? Seperti pohon rambutan, pohon mangga, itu bisa dicangkok ya. Nah, nanti kalian bisa pelajari yang lainnya seperti okulasi, sambung. Nah, untuk stek batang, kalian tahu dong, ini penting ya, ini sangat mudah kalian lakukan kalau kalian ada tanamannya. Stek batang itu ada sangat mudah dilakukan oleh untuk tanaman singkong. Nah, kalian tahu batang singkong, dengan kita menanam batang singkong saja ke tanah, menancapkannya ke tanah, singkong itu bisa tumbuh menjadi pohon yang baru. Nah, itu disebut stek batang. Jadi kalian potong miring batang singkong,
Lalu kalian tancapkan atau tanam di dalam tanah, dan beberapa hari kemudian jika tanah kalian subur, akan tumbuh pohon singkong yang baru seperti itu. Nah, dan ada merunduk juga. Nanti kalian bisa pelajari untuk lebih lengkapnya di media apapun, boleh dari YouTube, boleh dari Google. Oke. Untuk hari ini itu saja mungkin penjelasan dari Miss. Jika memang kalian kurang paham, kalian bisa hubungin Miss atau mencari sumber belajar yang lain, apapun itu. Nanti kalau misalnya kurang paham bisa hubungin Miss kapan aja. Oke, terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.